Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang Ustaz sayangi, yang Ustaz cintai dan Ustaz rindukan, rindu ingin bertemu ya anak-anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga, ayah bunda, adik kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan melalui video ya, video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas yaitu surah apa? Surah Al-Ma'un. Kemarin kita sudah membahas tentang surah At-Tin. Kita sudah baca bersama-sama, kita sudah bahas juga tentang isi kandungan dari surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran yang kedua yaitu surah Al-Ma'un. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu alangkah baiknya Rasulullah pun memerintahkan apabila ingin memulai suatu pekerjaan yang baik, maka mulailah dengan membaca bismillah, apalagi ditambah dengan doanya. Nah, belajar ini salah satu perbuatan yang sangat baik, positif. Baik, kita baca bismillah dan doa belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik. Kita akan membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Perhatikan hukum tajwidnya, panjang pendeknya, ya, hukum idghamnya, ikhfa'nya, izharnya, macam-macam. Kita baca ta'awud terlebih dahulu, baru kita memasuki surah Al-Ma'un bersama-sama. Ya, Ustaz baca, kalian pun baca di rumah, nggak apa-apa. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita insya Allah satu tujuan, yaitu untuk masa depan kita yang lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah baca bersama-sama. Insyaallah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat ya, dia bukan buku biasa. Kalau berbicara dengan mukjizat itu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan samakan buku dengan Al-Quran. Buku biasa seperti ini buku itu berbeda dengan Al-Quran ya. Baik, sekarang kita akan membahas hukum tajwidnya di dalam surah Al-Ma'un tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah,
di dalam ayat pertama itu kita akan menemukan beberapa hukum tajwid. Nah, di antaranya yang akan kita bahas ialah hukum mad tabi'i. Mad tabi'i itu mad asli. Nah, mad tabi'i atau asli. Oke. Huruf mad tabi'i atau asli atau mad asli itu ada 3, alif, waw, ya. Oke. Kalau alif itu didahului baris fathah apabila ada huruf hijaiyah, ya, baik itu kaf, ba, ta, sa, ja yang berbaris fathah baris atas, lalu di depannya ada huruf alif. Nah, maka hukumnya mad tabi'i dan dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Nah, di dalam surah Al-Maun ayat pertama itu ada kalimat alladzi. Ya. Al-ladzi. Nah, mana huruf hijaiyahnya? Nih, zal. Barisnya apa? Harokatnya apa? Kasrah. Lalu di depannya ada huruf ya. Nah, huruf mad tabi'i. Salah satunya huruf ya. Huruf hijaiyah yaitu zal yang berbaris kasrah, lalu di depannya ada huruf ya mati, maka dibaca 1 alif 2 harokat. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Hukumnya mad tabi'i. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika. Oke. Ya, kalau di sini itu tidak ada alifnya, tapi barisnya gantung. Nah, ini sama. Ini sama, mad tabi'i. Baris gantung seperti ini ialah pengganti daripada alif. Asalnya seperti ini. Tuh, asalnya fadza di depan za itu ada alif. Alif itu alif mati, yaitu huruf mad tabi'i atau mad asli. Setiap ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah itu atas, lalu di depannya ada huruf alif mati, maka panjangnya 1 alif 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Nah, karena di situ tulisannya seperti ini sama aja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu, ada wala. Wala yahuddu. Oke, kita tulis. Nah, ini wala, la ini di depannya ada alif. Huruf hijaiyah yang berbaris fathah, depannya ada alif mati, maka panjangnya 1 alif 2 harokat. Hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi kalian harus tahu hukum mad asli, mad tabi'i. Hurufnya ada berapa? Ada 3, alif, waw, ya. Kalau alif itu setiap huruf hijaiyah yang berbaris fathah atau baris atas, ya, didahului baris fathah dan di depannya ada huruf alif, maka panjangnya 1 alif 2 harokat. Seperti tadi ini fadzalikal, di sini ada alifnya. Wala yahuddu, ini ada alifnya. Nah, huruf waw, contohnya kita lihat di sini, ada nggak? Wa yamna'una, wayam. Nah, di sini huruf hijaiyahnya mana? Ain. Nah, terus depannya ada huruf waw mati. Wayamna'u. Nah, ini namanya hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Huruf hijaiyahnya ain berbaris dhammah. Kalau baris dhammah depannya ada waw mati, maka hukumnya mad tabi'i. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Wayamna'unal ma'un. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hukum tajwidnya. Banyak, ya.
di sini ada contoh lagi, alladzina hum an sholatihim, hampir sama, latihim. Baik, itu penjelasan hukum tajwidnya, yaitu tentang maqtabi. Nah, sekarang kita akan membahas dari isi kandungan surah Al-Ma'un. Kita akan baca bersama-sama ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, definisi orang yang mendustakan agama itu mungkin seperti ini ya. Ada orang yang beragama Islam tapi tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam. Di sini disebutkan orang yang mendustakan agama ialah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa saja dia membenci, bisa saja dia berbuat kasar kepada anak yatim. Anak yatim itu orang yang sudah tidak mempunyai seorang ayah, apalagi usianya masih kecil, yaitu anak yatim. Kalau dia sudah dewasa, sudah mandiri, itu berbeda. Ini anak yang belum bisa mandiri, lalu ditinggal mati oleh ayahnya, nah disebut anak yatim. Kalau ada orang yang seperti itu, kita harus sayang, kita jangan membenci. Apapun keadaannya, kita harus menyayangi dia. Karena apa? Rasulullah pernah berkata, kalau ada anak yatim yang menangis, itu arsy bergetar. Arsy itu apa? Arsy itu tempat bernaungnya Allah. Sampai seperti itu. Jadi Allah ini sangat membenci apabila ada orang yang menghardik, membenci, berbuat kasar kepada anak yatim. Apalagi orang yang mendustakan agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Jadi ada dua nih orang yang disebut mendustakan agama, baru dua nih. Yang pertama ada menghardik anak yatim, yang kedua tidak memberi makan kepada orang-orang yang fakir miskin, atau tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberi makan pada fakir miskin. Nah, Ustaz pesan pada kalian, apabila ada kelebihan rezeki, ya, kalian menjadi orang yang mapan, menjadi orang kaya, jangan lupakan anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada anak yatim, memberi makan kepada anak yatim. Karena anak yatim itu tidak ada yang menafkahi. Karena yang menafkahi itu biasanya kan ayahnya sudah meninggal. Makanya kita harus saling menyayangi. Yang kedua, fakir miskin. Fakir miskin itu ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang tidak mempunyai penghasilan, sementara dia setiap hari harus butuh makan, ya, butuh untuk melanjutkan kehidupan. Makanya kalau tidak dibantu oleh orang lain, yang terjadi adalah dia kelaparan dan bisa saja meninggal. Kita sebagai orang, mudah-mudahan sebagai orang yang mempunyai rizki, yang bisa berbuat baiklah kepada mereka. Apalagi fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Tuh. Alladzina hum an salatihim sahun. Jangan cuma berhenti sampai maka celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat celaka, ya bagi apa? Kenapa kok bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya lalai. Nah, ini di dalam Islam, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama. Ibarat sebuah bangunan, ya, entah itu hotel, entah itu apartemen, ya, sekolahan. Kalau tiangnya tidak ada, nggak mungkin bisa berdiri. Ya, kalau misalkan sudah berdiri lalu tiangnya roboh, tiangnya hancur, maka yang terjadi adalah bangunannya akan ikut hancur. Begitu juga agama Islam.
Sholat itu ibarat tiang di dalam agama Islam. Kalau sholatnya tidak ada, kalau sholatnya tidak dikerjakan, bagaimana Islam akan tegak berdiri dengan kokoh? Nah, jadi kita sebagai generasi Muslim, Muslimah, setiap hari harus wajib melaksanakan sholat fardu. Ada berapa sholat fardu? Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5 waktu. Jangan kalian tinggalkan. Ya, ada sebuah hadis, Ustaz pernah dengar, 1 kali meninggalkan sholat, ya sholat wajib, hukumannya adalah 500 tahun dibakar di dalam neraka. 1 waktu, contoh subuh. Tadi kalian tidak melaksanakan subuh karena lalai ya, karena lalai. Karena mungkin tidurnya kemalaman nonton TV, jam 11 baru tidur, lalu bangun-bangun sudah jam 6 pagi atau jam setengah 7. Nah, nggak ada yang bangunin. Itu karena lalai, kalian tidurnya kemalaman. Coba kalau tidurnya jam 9, baca doa terlebih dahulu. Insya Allah diniatkan bangun subuh jam setengah 5, insya Allah akan bangun. Ya, dibiasakan. Kehidupan kebaikan itu harus dibiasakan dari masih kecil. Ya, baik. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholat bisa celaka apabila sholatnya lalai, enggak dikerjakan. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Nah, di situ adalah yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Orang yang riya, pamer, itu orang yang mendustakan agama. Jadi ada berapa? Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, orang yang sholatnya lalai. Yang keempat, orang yang riya dalam hidupnya, selalu pamer, sombong, bisa saja tuh. Ya. Dan apa? Dan enggan memberikan bantuan. Selagi kita bisa memberikan bantuan apapun itu, baik tenaga maupun materi, bantulah kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Nah, itu adalah isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Insyaallah itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalian bisa baca-baca bukunya dengan baik ya. Pesan Ustaz, laksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai kalian lalai ya. Biasanya subuh nih yang kesiangan, kalian harus biasakan seperti itu. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini melalui video ya. Kemarin kita sudah bahas Al-Tin, sekarang kita sudah bahas Al-Ma'un. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita sampaikan ini kalian bisa pahami dengan baik. Cukup dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.